Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi BBM Belajar Bersama Meli. Bersama kita pahami. Pada kali ini kita akan belajar tentang surat lamaran kerja ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa itu surat lamaran pekerjaan. Definisinya apa? Pengertiannya bagaimana? Nah, jadi surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh pelamar kerja kepada suatu instansi atau badan usaha untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini dia termasuk ke dalam surat pribadi yang bersifat resmi. Surat lamaran pekerjaan dia ada dua jenis. Pertama, surat lamaran pekerjaan ini dia digabung dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Nah, yang kedua, jenis yang kedua ini, surat lamaran kerja ini dipisahkan dari riwayat hidup. Nah, kemudian sistematika atau struktur atau bagian dari surat lamaran pekerjaan itu ada 9. Nah, apa saja dia? Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian lampiran dan perihal, alamat surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat. Nah, dalam isi surat ini nanti ada lampiran atau syarat lamaran. Kemudian struktur selanjutnya ada penutup surat, salam penutup, dan diakhiri dengan tanda tangan dan nama pelamar atau nama terang ya. Nah, pertama-tama kita misalkan dia Jakarta 9 Januari 2021. Nah, penulisannya itu Jakarta. Huruf J-nya kita buat kapital. Kemudian setelah itu ada tanda koma dan 9 Januari 2021. Tidak diakhiri dengan tanda baca apapun. Kemudian struktur yang selanjutnya ada lampiran dan perihal. Nah, lampiran dan perihal ini dia ditulis dulu ya. Sebelum diberi tanda titik 2, ditulis dulu keduanya. Nah, setelah itu baru ditulis titik 2-nya bersama agar dia sejajar, rapi. Nah, lampiran ini jika dia menggunakan kata berkas, maka cukup satu berkas. Berapapun lembarnya nanti, dia cukup tetap satu berkas. Sedangkan kalau menggunakan kata lembar, maka dia mengikuti bagaimana atau berapa lembar atau lampiran dalam bagian syarat lamaran atau lampirannya. Nah, misalnya pada lampiran atau syarat lamaran ada 6. Nah, jadi pada lampiran dituliskan 6 lembar. Dan untuk lampiran ini biasanya kita memakai kata berkas ya, agar mudah dia. Mau berapapun dia lampirannya tetap satu berkas untuk memudahkan kita. Nah, kemudian perihal. Perihal ini mengenai apa, surat apa gitu ya. Nah, surat apa dia? Surat lamaran pekerjaan. Kemudian alamat surat. Nah, alamat surat ini alamat surat pihak yang dituju. Misalnya, yang terhormat.
Nah, sebelum yang terhormat ini kita tidak boleh menggunakan kata kepada. Karena kata kepada itu merupakan kata konjungsi. Dan selain itu, jika kita menggunakan kata kepada sebelum yang terhormat itu dianggap pemborosan. Jadi, cukup menggunakan kata yang terhormat, YTH titik. Kemudian setelah itu kita tulis orang yang kita tuju. Misalnya, Direktur PT Jaya Gemilang. Nah, penulisan setiap awal katanya menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk PT, dia tidak boleh diberi tanda titik dimanapun. Misalnya P titik T titik, itu tidak boleh. Tidak boleh juga menuliskan PT titik. Jadi harus PT ya, tanpa tanda baca apapun. Nah, setelah itu Jalan Cemerlang 19, Jakarta. Nah, untuk penulisan jalan kita tidak boleh menyingkat. Kenapa? Karena untuk kata jalan belum ada singkatan resminya. Misalnya JLN atau JL itu bukan singkatan resmi dari jalan. Jadi, untuk menuliskan kata jalan kita tidak boleh menyingkat. Kemudian Cemerlang 19. Nah, huruf C-nya kapital ya, karena dia menerangkan tempat. Kemudian 19, ini menerangkan nomor. Nah, kita tidak perlu menggunakan kata nomor, cukup langsung angkanya saja. Karena jika kita menggunakan kata nomor, itu akan dianggap sebagai pemborosan kata. Nah, setelah itu Jakarta. Nah, untuk alamat surat ini kita menggunakan 3 baris ya. Jadi baris yang pertama tadi dimulai dengan yang terhormat, baris yang kedua jalan, dan baris yang ketiga Jakarta. Mengapa 3 baris? Karena dalam menulis surat lamaran pekerjaan ini kita dituntut rapi, ada keindahan atau estetikanya. Nah, untuk memenuhi kerapian atau estetika ini kita menggunakan 3 baris untuk alamat surat. Nah, selanjutnya salam pembuka dengan hormat. Setelah itu dia menggunakan tanda koma. Dan struktur selanjutnya adalah pembuka surat. Nah, kita misalkan kata-katanya begini. Berdasarkan iklan yang dimuat di Harian Suara Raya tanggal 7 Januari 2021 tentang lowongan pekerjaan pada tenaga administratif, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, pada pembuka surat ini dia ada 3 komponen ya. Yang pertama adalah sumber informasi lowongan pekerjaan. Nah, bagian mana sumbernya? Yaitu pada Harian Suara Raya. Sumbernya dari Harian Suara Raya, iklan yang dimuat di Harian Suara Raya. Nah, kemudian posisi yang dilamar, komponen yang kedua. Nah, posisi apa yang dilamar dalam pembuka tadi? Coba kita lihat lagi. Sebagai tenaga administratif. Komponen yang kedua adalah tanggal pemuatan iklan. Nah, pada paragraf tadi tanggal berapa? Yap, tanggal 7 Januari 2021. Kemudian komponen yang ketiga adalah posisi yang dilamar. Nah, posisi yang dilamar itu sebagai apa dia? Sebagai tenaga administratif. Nah, setelah itu kita lanjutkan pada
Identitas pelamar masih pada struktur pembuka surat. Nah, identitas pelamar ini ada 4 ya. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pendidikan. Nah, untuk nama, setiap awal kata pada nama tersebut menggunakan huruf kapital. Kemudian tempat tanggal lahir. Nah, penulisannya sama dengan bagian tempat dan tanggal pembuatan surat ya. Jakarta, J-nya huruf kapital, kemudian diberi tanda koma. 20 Januari, J-nya huruf kapital, kemudian 1996. Kemudian alamat surat. Jalan Kenanga 12 Jakarta. Setiap awal kata menggunakan huruf kapital. Kemudian nomor 12 tidak usah menggunakan kata nomor. Jalan Kenanga nomor 12 Jakarta itu tidak perlu. Cukup Jalan Kenanga 12 Jakarta. Kemudian pendidikan. Nah, penulisan pendidikan ini misal sarjana ekonomi akuntansi, sama juga dengan yang sebelumnya. Setiap awal kata ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian struktur selanjutnya ada isi surat. Nah, struktur ini isinya dengan ini mengajukan lamaran kepada bapak atau ibu agar diterima sebagai tenaga administratif tersebut. Nah, pada bagian isi surat ini, paragraf ini ya, kalimat ini, dia berisi maksud dan tujuannya. Nah, apa dan maksud dan tujuan dari si pelamar ini? Yaitu agar dia diterima sebagai tenaga administratif. Nah, setelah itu barulah kita melampirkan. Kita buat dulu kalimat pengantarnya. Sebagai bahan pertimbangan, koma, bersama ini saya lampirkan titik 2. Nah, pada perincian lampiran sama dengan yang ada pada identitas ya. Setiap awal perinciannya dia tidak menggunakan huruf kapital melainkan huruf kecil. Kenapa demikian? Karena pada kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya dia menggunakan tanda baca titik 2. Tanda baca titik 2 ini menandakan bahwasannya kalimat tersebut belum selesai. Nah, kemudian setiap perinciannya dari misalnya kita ambil 6 lampiran ya. Perincian yang pertama sampai dengan perincian yang kelima dia menggunakan atau diakhiri dengan tanda titik koma. Sedangkan pada perincian terakhir dia menggunakan tanda titik. Kemudian struktur selanjutnya yaitu penutup surat. Demikian surat lamaran saya, koma, semoga dapat dipertimbangkan, titik, atas perhatian Bapak, Ibu, Bapak atau Ibu. Nah, kita tidak boleh menggunakan atas perhatiannya ya, karena ini dianggap kurang sopan. Maka, oleh sebab itu, kata atau akhirannya ini kita ganti dengan Bapak atau Ibu. Atas perhatian Bapak atau Ibu, koma, saya mengucapkan terima kasih. Atau boleh saya ucapkan terima kasih, titik. Kemudian struktur salam penutup. Penulisan salam penutup ini sama dengan penulisan salam pembuka. Ia diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma.
Kemudian setelah salam penutup ada tanda tangan dan nama pelamar. Nah, bagaimana? Mudah bukan memahaminya? Baik, kita lanjutkan dengan kaidah kebahasaan yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, kebahasaan yang ada dalam surat lamaran pekerjaan ini dia ada 6 ya. Nah, yang pertama adalah surat lamaran ini dia menggunakan bentuk surat yang standar. Nah, bentuk surat standar ini bentuk yang bagaimana? Bentuknya yaitu setengah lurus. Jadi ada yang di kanan ini adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, pojok kanan atas. Kemudian ada yang di kiri, itu setengah lurus namanya. Kemudian kaidah yang kedua, surat lamaran ini dia menggunakan bahasa yang baik dan benar, baik tanda baca, efektif atau tidaknya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pada surat lamaran pekerjaan kita harus menggunakan kata-kata yang sopan. Seperti pada atas perhatiannya tadi ya, kita tidak boleh menggunakan nya, perhatiannya tidak boleh. Melainkan kita menggunakan kata bapak atau ibu. Atas perhatian bapak atau ibu. Nah, begitu. Kemudian yang keempat, surat lamaran pekerjaan ini menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kemudian yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah keejaan dan sesuai dengan kaidah ejaan yang diberlakukan. Dan yang terakhir, surat lamaran pekerjaan ini dia melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Apa saja dia? Penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, pada surat lamaran pekerjaan ini dia menggunakan beberapa kaidah selain yang tadi. Apa saja dia? Penggunaan tanda titik, penggunaan tanda koma, penggunaan tanda titik dua, penggunaan tanda titik koma, dan huruf kapital. Nah, untuk hal ini sudah dibahas pada bagian sistematika tadi ya. Kemudian surat lamaran pekerjaan ini dia ditulis berdasarkan bagaimana atau dari mana informasi yang didapatkan. Nah, informasi ini dia ada 5. Yang pertama itu iklan, kemudian informasi seseorang, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, permohonan instansi pada sekolah, dan inisiatif sendiri. Nah, untuk setiap informasi ini silakan lihat pada slide ya. Nah, segitu dulu ya pelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti. Sampai jumpa di sesi BBM Belajar Bersama Meli. Sesi selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.